Itu rasa takutnya ini. Saya beri contoh bahwa iklan yang paling efektif di kelas retail adalah yang mengeksploitir rasa takut. Misalnya, iklan pasta gigi dari merek ternama menceritakan akan kuman jahat yang akan menggerogoti gigi sang anak. Dan ini diulang-ulangi, ditakut-takuti walau terlihat sains. Lalu pasta gigi ini solusinya bagi para ibu. Dan percaya saya, mayoritas wanita kebeli dengan iklan itu. Kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitir rasa takut sebentar lagi setelah memahami keilmuan takut ini. Dua rasa takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan, takut akan kekalahan, dan terus berkembang menjadi rasa takut akan kritik dan penolakan. Kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita secara terus-menerus dikritik dan dihukum saat mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kita dibentak dan kita dilarang-larang. Jangan, jauh-jauh dari sana. Hentikan, letakkan. Hukuman fisik dan tidak ditunjukkannya rasa cinta. Ancaman-ancaman yang dilontarkan yang membuat Anda merasa takut dan tidak aman seringkali mengiringi hentakan dan kritik-kritik seperti ini. Inilah muasal terbanyak rasa takut tadi tumbuh di benak manusia. Dengan segera kita akan percaya bahwa kita terlalu kecil, terlalu lemah, tidak kompeten, tidak cukup pandai, dan tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baru atau berbeda dengan yang lain. Manusia yang ditekan tersebut kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata-kata, saya memang tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Setiap saat dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru atau menantang, reaksi otomatis dalam dirinya biasanya merupakan perasaan takut, gemetaran, dan perutnya mulai bergolak, tidak enak. Reaksi ini akan persis sama dengan ketika pantatnya ditampar oleh orang tuanya dulu. Lalu dia berkata, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Itulah subconscious memprogram dirinya menjadi seseorang yang tidak berkemampuan. Rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utama dari kegagalan yang terjadi pada masa dewasanya nanti. Sebagai akibat dari kritik destruktif yang sering seseorang terima pada masa kecil. Kemudian dirinya menjadi seorang dewasa yang cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Orang tersebut tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimilikinya secara maksimal. Orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia memulai mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan, pikiran manusia yang menakjubkan ini bukan dipakai untuk menghasilkan hal yang luar biasa, tetapi pikiran malah dipergunakan untuk mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin didapat, tidak mungkin diperoleh. Kita merenung sebentar, melihat diri kita. Sudahkah kita benar dalam tanda petik mendidik anak kita dengan kritik destruktif atau nasihat dengan sapaan lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan kita dibentak, kita dihardik, kita dimaki, baik oleh lingkungan ataupun oleh keluarga, dan kita memilih menerimanya, atau kita sekarang memilih melepasnya atau tidak menggenggamnya lagi sehingga tidak mempengaruhi apapun pikiran kita saat ini. Kita pikirannya tetap bersih atau masih membekas sehingga kita didominasi oleh driven fear, rasa takut ini. Faktor inilah yang membentuk 5 tahun pertama kehidupan manusia. Saya tidak akan bertanya di level mana Anda berada. Apakah keluarga penuh cinta? Apakah keluarga penuh persaingan? Apakah keluarga penuh curiga? Apakah keluarga penuh makian? Apapun itu kita tidak bahas dalam video ini. Anda yang merenung, karena apapun itu akan masuk di bawah sadar Anda masing-masing dan jadi sistem di dalam diri Anda. Jadi tugas berikutnya adalah Anda merenung. Anda lihat, Anda catat. Apapun yang jelek tadi, percaya saya,
ke depan kita ubah. Bagaimana software diinstal dalam pikiran bawah sadar? Video sebelum ini adalah menjelaskan bagaimana software terpasang karena lingkungan, karena orang tua, dan ada baiknya saya berikan satu contoh lagi bagaimana pikiran itu diinstal. Mengapa penting saya memberikan penjelasan yang banyak ini dan panjang ini? Karena apapun yang bisa dipasang bisa dibongkar. Jadi ketika Anda merasa installmentnya jelek, Anda ubah. Kalau Anda merasa tidak ada softwarenya, maka ada baiknya kita pasang softwarenya sesuai apa yang Anda butuhkan. Cara pasang orang tua ke anak kita beri contoh dalam ilustrasi. Saya tanya kepada sahabat semua yang wanita sekarang, Anda punya anakkah berusia 6 bulanan atau Anda punya anak sudah besar pasti tahu sewaktu sang bayi masih berusia 6 bulanan, atau bagi yang belum punya anak, pernah tahu anak usia 6 bulanan, keponakan atau sepupu. Bisakah anak tersebut berbicara? Maka kita semua akan menjawab bayi tersebut belum bisa berbicara. Komunikasi verbal bayi tersebut adalah menangis, diam, tersenyum, atau tertawa. Suatu ketika bayi tersebut menangis kejar dengan keras dan lama, maka pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ada banyak jawaban atas pertanyaan ini, mulai dari tidak dipopok, diajak bermain, dikasih nenen, dan lain sebagainya. Dan disinilah pertama kali database mulai dimasukkan oleh orang tuanya. Di Indonesia, dalam catatan aplikasi psikologi, anak bayi yang menangis oleh orang tuanya 80% pasti dinenenin atau dikasih susu. Sementara di Jepang, di Amerika, di beberapa negara Afrika, di Eropa budayanya lain lagi. Karena merasa sudah dilihat tidak pipis, belum waktunya makan, tidak ada masalah fisik yang berarti, aman dalam box, banyak orang tua hanya memainkan dan mengajak komunikasi sang bayi. Bayi pun begitu tidak diam, diteruskan mainnya, atau malah terus diajak berbicara. Inilah yang kemudian hari di Indonesia banyak anak yang menggunakan tangisan sebagai senjata mempengaruhi orang tuanya karena tidak dibiasakannya bernegosiasi, dibiasakan dituruti keinginan anak, sehingga menjadi demanding anak tersebut, menjadi sangat banyak maunya anak tersebut. Ada lagi yang harus diperhatikan, ada software lain yang dipasang oleh orang tua pada sang anak dengan ngegampangin, dengan nenenin tadi. Pertanyaan, mengapa bayi tadi menangis? Kita bahas satu persatu kemungkinannya. Karena lapar, karena kepanasan, karena kedinginan, karena pipis, tidak nyaman, kesepian, atau mau main, dan lain sebagainya. Intinya karena komunikasi belum banyak, vocabulary-nya masih belum banyak, maka pilihan dia adalah menangis. Sekali lagi, menangis karena ada masalah. Ini kita kunci dulu dengan satu huruf kapital. Ada masalah. Disinilah software orang tua pasang di anak dalam bahasa pemrograman. Kalau diibaratkan otak manusia adalah komputer, di mana orang tua tadi 80% nenenin anak tersebut terlepas dari masalahnya apa yang terjadi. Pukul rata saja. Inilah program yang dipasang oleh orang tuanya. Nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Software ini dipasang pada pikiran bawah sadar sang anak sampai dewasa, di mana setiap ada masalah dalam kehidupannya, mulailah dia memasukkan sesuatu ke mulutnya. Baik itu makanan, minuman, merokok, gigit jari, gigit pinggir, apapun masuk ke mulut untuk tenang, seperti nenenan sang ibu. Tidak heran masalah memasukkan ke mulut tadi makanan yang terbanyak, dan membuat populasi Indonesia di atas 30% adalah overweight, masalah terbanyaknya. Jadi ada juga mereka jadi karena ketergantungan minum atau alkohol dan lain sebagainya. Sekarang sahabat sudah mulai paham bagaimana pikiran bawah sadar dipasang dalam otak manusia.
Servo. Jadi kita lanjut tentang servo sekali lagi. Jadi apa sih yang ada dalam pikiran bawah sadar? Bagaimana kita kupas sekali lagi biar lebih paham. Setuju? Pertama, ada yang namanya habit atau kebiasaan. Itu ada di bawah sadar. Dan apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sebuah perbuatan yang diulang-ulang. Perbuatan itu bisa hal yang bermanfaat, bisa hal yang tidak bermanfaat. Katakan kebiasaan merokok. Maaf ya, harus membawa diskusi kebiasaan merokok yang tidak baik bagi kesehatan. Tahu sih logikanya, alias atas sadar tahu bahwa rokok tidak terlalu baik untuk kesehatan. Tetapi 88% bawah sadarnya atau bawah sadar pikiran manusia terbanyak bilang merokok itu enak, merokok itu menimbulkan kreativitas dan lain sebagainya. Itulah makanya kebiasaan merokok walaupun negatif tetap dilakukan oleh banyak orang karena bawah sadar lebih mendominasi dari pikiran atas sadar. Perbuatan olahraga yang diulang-ulang sejak kecil membuat olahraga jadi kebiasaan. Itu kebiasaan positif pengaruhnya dan ada banyak contoh baik, buruk, benar, salah dalam urusan kebiasaan atau habit. Ada hal yang lebih dalam dari kebiasaan, yaitu apa? Kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi servo mekanisme namanya. Apa pengaruh servo mekanisme? Hal ini berbeda dengan kebiasaan karena seakan-akan kebiasaan adalah hal yang dilakukan secara sadar. Misalnya, janjian main badminton jam 7 malam. Datangnya jam 8 karena memang persiapannya telat. Namun kalau Anda seseorang yang memiliki servo terlambat, dia tahu jam 7 acaranya dan jam 6 sudah berangkat dari rumah. Tapi salah ambil jalan, lalu kena macet dan banyak masalah lagi sehingga dia datangnya jam 8. Ada beda di sini. Habit, kebiasaan terlambat, sedangkan servo terlambat itu beda. Servo itu seakan-akan semesta yang membuat dia terlambat. Jadi bedanya, habit terlambat sengaja dilambat-lambatan. Sekali lagi, kalau servo terlambat maka seakan-akan semesta yang membuatnya terlambat. Ini harus perlahan dipelajarinya tentang servo mekanisme ini. Servo ini kalau kita tidak tahu kita memiliki servo apa, maka hal yang terjadi berulang-ulang dalam hidup kita seakan-akan bukan kita yang melakukannya, tapi semesta yang mengaturnya. Maka kita akan frustrasi dengan jalan kehidupan kita. Kuncinya adalah kenali servo Anda. Servo mekanisme ini membuat kehidupan seseorang jalan di tempat atau dikenal dengan sebutan rat race. Tikus yang berlari di bulatan di sangkarnya. Dia hanya lari di tempat. Maksudnya banyak manusia mendapat kesialan di tempat itu-itu saja. Kegagalan di tempat itu-itu aja. Dan hal-hal yang berulang-ulang itu adalah servonya dia. Misalnya pembantunya kalau lebaran pulang kampung pasti nggak balik ke rumah. Sehingga dia tidak pernah punya pembantu lama. Alasannya macam-macam. Ada yang pindah kerja, ada yang nikah, ada yang merawat orang tuanya, ada yang dapat kerja di kampungnya. Banyak lagi alasannya, namun intinya servo si nyonya memang nggak pernah bisa punya pembantu lama. Kita perdalam sekali lagi pemahaman. Kemudian gimana kalau kita buat sesuatu yang baru? Misalnya gajinya dinaikin lebih mahal daripada gaji pembantu yang lain. Apakah begitu pulang lebaran dia balik? Lihat, kalau servonya memang pembantu tersebut tidak pulang, ada aja untuk membuat alasan pembantu tidak pulang. Bahkan dikasih fasilitas yang sama, makan yang sama dengan ownernya atau tuannya. Kemudian dikasih fasilitas seperti TV dan lain sebagainya. Tapi ada aja alasannya. Jadi ini yang harus difahami bahwa servo itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Tetapi program bawah sadarnya yang harus dibenarkan. Kita lanjut ya, kita perdalam lagi pemahamannya. Ada orang yang servonya pindah kerja. Setiap 2 tahun pindah kerja. Sudah 4 kali. Dan ini yang kelima. Yang pertama perusahaannya tutup. Berikutnya ribut dengan atasan. Berikutnya dibajak, di-hijack ke tempat yang lain. Berikutnya difitnah menggelapkan uang. Intinya setiap tahun kedua bekerja, ada aja masalah mulai timbul menggerogoti dirinya sehingga dia harus pindah.
Ada servo yang lain lagi, yaitu servo kantong kosong. Kalau tadi servo pindah kerja, kalau yang awal adalah servo nggak punya pembantu lama ya. Sekarang kita lanjut ke servo kantong kosong. Seseorang ini seakan-akan tidak bisa menabung. Misalnya dia bekerja sebagai pegawai, gajinya cukup untuk bayar kos-kosan. Lalu pangkatnya naik 2 tahun kemudian, gajinya naik. Lalu pindah kosan yang dekat kantor yang lebih mahal. Karena pekerjaan kantor menumpuk, lebih enak tinggal yang di dekat kantor. Akhirnya tidak punya uang lagi bersisa untuk menabung. Tahun berikutnya karirnya naik jadi manajer, gajinya besar. Apa yang terjadi? Adiknya di kampung minta dibiayai karena ayahnya udah sakit-sakitan. Lalu jabatannya naik lagi menjadi vice president. Mulai menikah dan sekarang posisinya direktur. 20 tahun kemudian kerjanya dapat 35 juta per bulan. Ternyata tabungan gak punya, rumah masih belum lunas, cicilan besar dan lain sebagainya. Servo kantong kosong ini ada aja alasan untuk uang tidak bisa menetap di kantong seseorang. Katakan gajinya 8 juta, cicilan motor plus biaya hidupnya 1 bulan habis. Lalu lebaran dapat 2 kali gaji. Ternyata tidak ada kesisa juga buat tabungan. Kenapa? Habis buat lain-lain. Lalu dapat bonus prestasi 2 kali gaji, 8 juta plus 16 juta, bisa nabung? Nggak bisa juga. Ada aja berita asuransi jatuh tempo, mertua sakit, AC kamar bocor, STNK mati harus diperpanjang. Intinya habis lagi dan begitu seterusnya. Lucunya kalau dia lagi nggak ada uang, nggak ada masalah tuh. Biasa-biasa aja, tapi begitu dia dapat uang bonus dan lain sebagainya, timbul lagi lah, bannya bocor lah, anaknya sakit dan lain sebagainya. Itu namanya servo kantong kosong. Servo ini ada banyak macam. Kenali servo Anda. Dan apa yang kita lanjutkan? Kita akan perbaiki dengan video ini. Karena servo adalah perilaku yang diulang-ulang yang jadi kebiasaan. Yang kebiasaan tersebut dengan sengaja diulang-ulang lagi, jadilah servo mekanisme. Jadinya jalan hidup Anda yang melayani Anda. Servo mekanisme bahasa Latin yang diterjemahkan adalah servo atau serve atau melayani. Mekanisme adalah sistem mekanik. Servo mekanisme kalau disederhanakan adalah sistem kehidupan yang melayani seseorang. Dan semua ini adalah man-made, ciptaan manusia. Manusia sendiri yang menciptakan. Servo dan habit itu adanya di pikiran bawah sadar. Kenali, yang negatif diubah. Program tersebut kami beri nama subconscious reprogramming. Program ulang pikiran bawah sadar. Setelah kita kenal 5 macam hal yang ada di bawah sadar, kita mulai mereview. Salah satunya adalah habit yang menjadi servo mekanisme. Dan servo tadi kalau negatif harus segera diubah. Kalau tidak ini akan mengulang-ulang terus dalam kehidupan seseorang. Kita sudah membahas dari 1 sampai 5 program pikiran bawah sadar. Dan ini juga membuat kita mengerti kita memilih jalan hidup kita dengan memasang install software kemakmuran, software kesehatan, software kebahagiaan. Semua ini bisa terpasang dengan baik kalau menjadikan servo negatif tadi hilang dan diubah. Kita melakukannya dengan teknik subconscious reprogramming. Tekniknya, percaya saya, semudah membalik tangan. Allah Maha Adil. Apa yang bisa terpasang bisa dibongkar. Apa yang tidak ada bisa jadi ada. Apapun bisa diinstal karena manusia adalah wakil Allah di bumi. Khalifah fil ard, memiliki kemampuan ekstra. Jadi mulai paham tentang servo mekanisme. Oke, selanjutnya kita akan memahami tentang subconscious mind, mengenal bagian terdalam pikiran bawah sadar dan bagaimana melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar yang salah dan ingin kita rapihkan. Kita bicara pola dalam diri. Kita perhatikan diri sendiri dan orang sekitaran kita. Mengenal pola itu penting. Karena pola itu sesuatu kejadian yang berulang-ulang dan selalu sama. Misalnya, pembantu di rumah setiap pulang lebaran tidak balik lagi ke rumah kita. Atau kalau punya pegawai yang pintar, pasti diambil orang di tahun kedua. Atau ada banyak hal berbagai pola.